Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Qala mu'allif rahimahullah, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala kabrin ba'da ma dufina fakabbaru alaihi arba'an. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di sebuah kuburan setelah jenazah dimakamkan, lalu dia bertakbir di atasnya sebanyak 4 kali. Wa fil hadzal hadis min fawaidi mim lam yatamakkan min as-shalah al janazah qabla inaha. Ini terdapat faedah. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang salat gaib. Apa makna salat gaib kemarin? Apa makna salat gaib? Salat ketika tidak ada jenazah. Sekarang, ini salat jenazah enggak? Ini salat gaib atau salat jenazah? Karena Nabi salat jenazahnya itu sudah di kuburan. Salat jenazah? Salat jenazah. Gaib? Gaib? Yang dimaksud gaib tidak ada jenazahnya, tidak ada jenazahnya. Maka ini ya hukum salat jenazah ketika sudah dikuburkan. Terkait dengan ini, boleh tidak? Dia boleh. Karena terkait dengan ini, asbab wurudnya hadis ini terkait dengan seorang wanita pembersih ya masjid yang meninggal pada malam hari. Terus orang-orang kemudian mensalatkannya, baru menguburkannya tanpa memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ketika Nabi tahu ketika pagi hari, ya baru mereka memberitahu Nabi. Maka Nabi pun langsung pergi ke kuburan tersebut dan mensalatkannya. Ya, maka di sini terdapat dalil bolehnya mensalatkan jenazah ketika kita ketinggalan salat jenazahnya. Ya, boleh. Kita umpama dari Makassar, tiba sudah dikuburkan, silakan salat di situ. Sebenarnya perhatiannya Nabi, boleh. Ya, boleh. Dan juga dalam hal ini terdapat dalil bolehnya sholat di atas kuburan. Karena ada dalil banyak bahwa tidak boleh sholat di berhadap kuburan atau di atas kuburan, tak boleh. Tapi ini pengecualian khusus salat jenazah. Pengecualian khusus salat jenazah. Di sini berapa lama durasinya boleh salat jenazah ketika kita ketinggalan jenazah? Salat jenazah. Kalau Nabi kan tidak cukup sehari semalam, paginya langsung dia sholat. Bagaimana? Sebagian ulama mengatakan bahwa termasuk Imam Muhammad, dia mengatakan bisa sampai 1 bulan. Ya, lebih dari itu maka tidak lagi diserahkan sholat jenazah di atas kuburnya. Karena dalil mereka, hukum asalnya larangan sholat di atas kuburan. Ya. Dan aturan ini khusus untuk ya kurang dari 1 bulan. Namun ya sebagian ulama mengatakan bahwa hukum asalnya adalah tidak boleh melakukan sholat jenazah di pekuburan kecuali jika seseorang belum sempat menyalakan jenazah tersebut sebelum dikuburkan dan waktu penguburan belum melewati 1 bulan penuh. Ini pendapat Imam Syafi'i juga. Ya. Sementara ulama yang lain bahwa ini dikhususkan oleh batasan waktu tertentu. Atau mereka berdalil dengan Nabi pernah mensalatkan para syuhada setelah 8 tahun. Ya.
Ada di situ dalam hadis itu ada kata-kata sholat. Tapi ulama membantah bahwa sholat di sini maknanya doa kepada para syuhada, karena dipahami bahwa orang mati syahid tidak disolatkan, ya, tidak disolatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi yang sorry itu pendapat dari Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya, dalam hadis ini kita bisa pahami bahwa itu keutamaan dari salat jenazah. Karena Nabi ketinggalan salat jenazah, tapi dia tetap melakukannya. Ya, dia ketinggalan, tidak sempat mensalatkan dia. Perempuan ini sudah dikuburkan, maka dia pergi ke kuburannya untuk salat. Keutamaan salat jenazah. Nah, ini kebanyakan muslimin ketika kita pergi melayat, ini salat tak diperhatikan. Padahal luar biasa. Maka ini jamaah sekalian, harusnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita berteman dekat dengan orang yang bisa mensalatkan kita. Ya, siapa yang bisa dijadikan sahabat yang bisa mensalatkan kita? Kita lihat siapa di HP kita, di manapun daftar telepon kita yang bisa jadikan sebagai ya teman akhirat, yang bisa mensalatkan kita. Apalagi itu ahli tauhid, kan dijamin, ada jaminan dari Rasulullah SAW yang mensalatkan Allah berapa orang? 40 ahli tauhid yang mensalatkan, ada jaminan dari Rasulullah SAW. Makanya kita berusaha bagaimana mencari sahabat teman akhirat yang bisa mensalatkan kita, bukan mereka yang banyak yang datang tapi tidak salat, rugi kita. Padahal mereka teman hidup. Apa artinya teman hidup kalau kita ditinggalkan? Makanya jamaah sekalian, bagaimana kita berusaha mencari sahabat atau teman yang bisa mensalatkan kita meninggal. Karena banyak di antara kaum muslimin meninggal, teman-temannya semasa hidup tidak disalatkan, tidak disalatkan. Ini menjadi perhatian ya kepada kita, karena kurang kesadaran kaum muslimin memahami tentang pentingnya salat jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis dari kitab jenazah. Ana Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW dikafani dengan fi salasa aswab. Nabi SAW dikafani 3 helai kain putih. Ya. Laisa fiha kamis wala imamah. Dan tidak ada baju kamis kurung dan tidak ada sorban. Ini terkait dengan kain kafan. Dalam hadis ini jelaskan ada 3 kain kafan. Tidak ada yang lain, jenis yang lain. Hanya 3 helai kain saja, warna putih. Kalau yang kebanyakan kaum muslimin dikerja kemana? Ada yang lain? Ada ya, nanti dijelaskan. Di sini terdapat faedah bahwa para sahabat radhiyallahu anhu, ya, bagaimana perbuatan para sahabat, karena yang mengkafani beliau adalah sahabat Nabi, termasuk istri beliau. Ya, maka umat pun ini menerima hadis ini ya sedemikian apa adanya, yang menjadikannya sebagai landasan dalil dan tidak ada pengingkarannya. Berarti untuk kain kafan laki-laki itu 3 helai, 3 lembar. Dan juga ini termasuk juga sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai hujjah dari kesepakatan para sahabat. Ya, dijelaskan bahwa dalam hadis ini tentang kafan kaum laki-laki itu 3 helai kain. Maka sekelompok ulama juga mensunnahkan, menganjurkan itu sunnahnya pakai kain putih. Dan biasanya kain putih yang dipakai kaum muslimin itu kain apa? Kaci. Berapa sih harganya kaci? Paling murah lagi. Masya Allah, paling murah lagi kaci. Kenapa bukan kain-kain yang mahal?
Ya, kenapa bukan kain yang mahal? Dan rata-rata saya lihat kaci na pakai. Kenapa bukan kain yang mahal? Itu kayak yang licin. Boleh tidak pakai itu? Ya, tapi kebanyakan di orang-orang Bugis kayak yang paling murah lagi. Meskipun dia orang kaya, paling murah. Ya kan? Paling kasar. Ini sudah menjadi tradisi kayaknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi di sini ya, di sini tanpa ada baju di dalamnya, hanya kain saja. Tidak ada juga sorbannya. Ada pun yang menjadi tolak ukur utama dalam kain kafan, yang penting itu menutup seluruh tubuh. Ya, ini wajib. Ya, meskipun hanya satu helai. Ya, kan tapi ini ada merupakan perbuatan para sahabat dan kedudukan Nabi dalam hati para sahabat. Ya, karena para sahabat lah yang paling agung, yang paling dekat dengan Nabi, sehingga mereka memiliki hal yang terbaik. Mereka memiliki yang terbaik untuk Nabi. Ya, paling mereka mungkin mengusahakannya. Maka setidaknya kita sebagai ahli mayit, ketika meninggal keluarga kita yang mulia, kan kasih yang terbaik, pilihkan yang terbaik. Tapi biasanya kalau kita langgar tradisi orang kebanyakan sekarang, ambil ke yang lain, berarti kita dikatakan apa? Apa? Perkara baru. Aneh kan? Karena kebiasaan kaum muslimin di sini khususnya pakai kain. Itu paling tipis lagi, paling kasar lagi. Kenapa enggak sekalian ini banyaknya uangnya, banyak hartanya, sekalian yang paling bagus, pilihkan terbaik. Karena kira-kira ini faedah. Bagaimana para sahabat memuliakan Nabi, berikan dia kain yang terbaik, pilihan yang terbaik. Ya, bahkan di sini dijelaskan bahwa kainnya itu dari Yaman. Ya, ini berarti bahwa keutamaan kain kafannya itu yang terbaik, bukan yang paling murah, bukan yang paling jelek. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah cukup ya Mas ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau wasiat tidak melanggar syariat, wajib ditunaikan. Wajib. Kalau wasiat sebelum meninggal itu wajib ditunaikan, nggak boleh langgar. Maka ketika ditunaikan, yang diberi amanah itu udah berdosa. Ya, ketika dia umpama, kalau saya meninggal, kuburkan saya di sini, itu wasiat tidak? Wasiat selama tidak melanggar syariat, wasiatnya boleh ditunaikan, boleh. Selama tidak ada pelarangan syariat. Sebenarnya itu yang waktu saya umroh jadi kain kafan, boleh. Boleh tidak? Boleh selama itu memenuhi syarat, boleh. Tidak masalah. Yang wasiat dilarang itu dipenuhi ketika ada unsur maksiatnya, ada unsur pelanggaran syariatnya, tidak boleh. Ya, kalau saya meninggal, ya gara-gara sembelihkan saya sapi 1 ekor, untuk apa? Itu untuk apa? Kalau terkait dengan kematiannya nggak perlu. Ya, kalau terkait dengan untuk makam-makam, panggil orang, saya wasiatkan ini harta saya, kalau kita meninggal, boleh tidak? Ya boleh, karena ada kaitannya dengan ya hubungan kematian, dan ada juga kaitannya dengan kesyirikan, dengan akidah-akidah yang batil. Ya, wallahu a'lam. Contoh lagi, haji, wasiat haji gimana? Artinya intinya wasiat selama tidak ada unsur kemaksiatan dan dosa, insya Allah dipenuhi. Ya, wallahu a'lam. Hah?
Iya, karena wallahu a'lam bishawab. Kalau sutra kan pakaiannya ahli surga, khusus untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan kan boleh. Tapi laki-laki ya jangan. Saja ya, jangan sutra. Saja jangan sutra. Karena ini adalah larangan dari Nabi. Ketika di dunia, di akhirat itu pakaiannya adalah surga. Tapi usahalah bagaimana kain kafan itu kain yang terbaik. Kain terbaik. Masa berapa sih banyak harta yang ditinggalkan? Masa kaji bawa kayak yang jelek? Bukan berarti salah. Benar. Ini maksudnya ini kain putih, sunnahnya dianjurkan. Yang putih. Nggak ada di Arab nggak ada kaci, ya kan? Nggak ada yang jenis kain seperti itu. Kasar, jelek lagi, tipis lagi. Bagusnya yang bagus yang mahal-mahal, yang tebal-tebal, supaya tidak nampak aurat. Ya, tapi kebanyakan sudah tradisi di Bugis itu pakai kaci. Ada harus perlengkapan mayat, ada toko perlengkapan mayat. Adakah yang mahal-mahal di situ? Kayaknya tidak ada. Yang paling murah kaci. Ini kurang pas dengan, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Ya meskipun tidak salah, boleh, tapi dianjurkan yang terbaik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita cukupin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta